Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Bu Reni harapkan kabar kalian selalu sehat ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 2 yaitu mata pelajaran PPKN ya. Sebelumnya kemarin kan kita sudah belajar tentang IPA sumber energi. Nah, berdasarkan ketersediaannya, sumber energi itu kan dibedakan menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan itu kan sumber energi yang tidak dapat diperbarui karena ketersediaannya itu sangat terbatas. Jadi dalam penggunaannya kita harus bijak, hemat supaya tidak cepat habis. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Sebelum kita belajar tentang hak dan kewajiban terhadap sumber energi, maka kita harus perlu tahu apa pengertian hak dan kewajiban itu. Nah, hak itu bisa dikatakan sebagai satu kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu. Jadi hak itu adalah mutlak ya, itu hak asasi manusia. Jadi tidak boleh diganggu oleh orang lain. Contohnya hak untuk memiliki agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Atau juga hak itu adalah segala sesuatu yang harus diterima. Nah, untuk memperoleh hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Nah, kewajiban itu apa? Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Jadi, kalau kita tidak melaksanakan kewajiban, maka akan mendapatkan sanksi. Contohnya, kalau kita tidak memakai helm, kemudian ada patroli polisi, lah kita akan ditilang karena melanggar aturan. Nah, kewajiban ini biasanya dipenuhi sebelum seseorang mendapatkan haknya. Jadi yang dilakukan terlebih dahulu adalah melaksanakan kewajiban baru memperoleh hak. Nah, dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang. Hak dan kewajiban dikatakan seimbang jika hak yang diperoleh seseorang disertai pelaksanaan kewajiban yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, kewajiban kalian adalah belajar. Nah, ya kan? Nah, belajar terus haknya apa? Haknya mendapatkan apresiasi dari Bapak Ibu guru, mendapatkan nilai ya dari apa yang kamu pelajari. Kemudian, yang pertama, sumber energi yang ada di bumi adalah air. Nah, tentunya kita selalu membutuhkan air dalam pemenuhan sehari-hari ya. Apa itu hak dan kewajiban masyarakat terhadap ketersediaan air bersih? Nah, hak kita terhadap air bersih adalah digunakan untuk minum, memasak, mencuci, maupun mandi. Tentunya kita perlu air yang bersih. Nah, untuk mendapatkan hak tersebut, maka kita memiliki kewajiban terhadap ketersediaan air bersih. Yang pertama, tidak membuang sampah di sungai atau selokan. Nah, ingat ya, tidak boleh membuang sampah di sungai atau selokan. Akibatnya apa kalau kita melanggar? Tentunya sampah akan menumpuk di sungai. Dan kalau waktu musim hujan akan menyebabkan banjir. Kalau banjir bisa menenggelamkan rumah, otomatis kita tidak mendapatkan air bersih, menyebabkan banyak penyakit. Nah, ini
Kewajiban yang kedua, membersihkan sungai atau selokan dari sampah bersama-sama warga masyarakat. Di masyarakat biasanya kita melakukan kerja bakti kan untuk membersihkan sungai atau selokan supaya tidak tersumbat sampah. Ini terutama pada waktu musim penghujan. Yang ketiga, mengadakan reboisasi di sekitar rumah untuk penyimpanan air tanah. Reboisasi itu penanaman di lahan kosong ya, lahan gundul. Jadi kita melakukan penghijauan. Mengapa kok melakukan penghijauan? Supaya ketika ada air hujan itu akar tanaman itu bisa menahan air yang ada di dalam tanah sehingga penyimpanan air tanah itu tetap tersedia. Kemudian yang keempat, hemat dalam penggunaan air atau menggunakan air sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika kamu menggunakan air itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau sudah tidak diperlukan, contohnya keran air harus dimatikan. Kemudian, nah ini yang kedua adalah energi listrik. Kita tentu selalu membutuhkan energi listrik ya dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari. Misalkan hak kita. Nah, ini menggunakan energi listrik untuk satu, menonton televisi ya kan? Tentunya kamu menonton televisi. Kemudian yang kedua, menyetrika pakaian supaya pakaiannya rapi. Belajar menggunakan komputer, menggunakan wifi. Itu kan kalau listriknya padam, otomatis wifi-nya kan juga terputus karena membutuhkan energi listrik. Nah, dan untuk mendapatkan hak kita terhadap energi listrik, maka kita perlu melakukan kewajiban. Kewajiban kita apa? Nah, yang pertama, caranya untuk menjaga ketersediaan energi agar selalu ada. Nah, ini disiplin membayar pajak listrik. Setiap bulan kita harus membayar pajak listrik ya. Tapi sekarang ada dua, ada yang berbayar di loket PLN, ada juga yang pakai token listrik. Kalau pakai token listrik kita kayak membeli pulsa gitu ya. Kemudian yang kedua, menghemat pemakaian listrik dengan cara mematikan televisi setelah menonton. Jadi kalau seandainya kamu nonton TV, kemudian sambil tiduran rebahan, akhirnya tertidur, TV-nya tetap menyala, itu salah satu sikap boros energi ya, boros energi listrik. Jadi sekarang kalau kamu menonton televisi dan takut ketiduran, maka diatur timernya. Kira-kira berapa? 30 menit, 60 menit itu ada di televisi. Jadi nanti kalau kita tertidur, televisinya otomatis akan mati dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, mematikan komputer setelah tidak digunakan ya. Yang ketiga, mematikan lampu pada siang hari. Karena siang hari terang, jadi lampunya harus dimatikan. Kecuali kalau waktu penghujan ya, kalau waktu hujan di siang hari terus gelap, keadaan gelap, itu perlu menyalakan lampu. Kemudian yang keempat, mengeringkan pakaian secara alami di bawah sinar matahari. Jadi tidak memerlukan kipas angin ya. Yang kelima, mematikan lampu belajar selesai belajar. Jangan lupa, kalau setelah belajar, lampu belajarnya dimatikan. Kemudian, nah ini, hemat dalam penggunaan energi listrik itu mencerminkan sikap bijaksana dalam penggunaan energi listrik. Nah, apa manfaat sikap bijaksana dalam penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari? Keuntungannya apa kalau kita melaksanakan sikap bijaksana dalam penggunaan listrik? Yang pertama, dapat meminimalisi pemanasan global. Meminimalkan pemanasan global ya. Kita itu sekarang terjadi pemanasan global, yaitu
Buktinya apa? Lah, kutub utara sama kutub selatan itu mulai mencair. Lah, kalau esnya mencair otomatis permukaan air laut akan naik. Lah, kalau naik daratan otomatis ada pulau yang tenggelam. Itu bisa bahaya. Kemudian yang kedua, energi listrik dapat dinikmati seluruh masyarakat secara merata, ya, itu sikap bijaksana. Karena yang membutuhkan energi listrik itu tidak hanya kamu, tetapi seluruh warga masyarakat membutuhkan energi listrik. Yang ketiga, mengurangi biaya pembayaran rekening listrik, jadi tidak membengkak. Makanya harus diingat-ingat kalau nonton televisi, seandainya takut ketiduran, televisinya harus di timer, ya. Yang keempat, mengurangi kebutuhan pembangkit energi atau impor energi. Nah, mengurangi kebutuhan pembangkit energi ya, berarti pembangkit energinya bisa lebih hemat dalam pemakaiannya. Kelima, ini menciptakan keamanan dan kenyamanan. Karena seluruh masyarakat itu bisa menikmati secara merata sehingga keadaannya akan terasa nyaman dan aman, damai. Nah, ini jika kamu tidak melakukan hemat dalam penggunaan listrik, maka apa dampaknya? Akibat negatifnya ya, berarti dampak buruknya. Yang pertama, mempercepat krisis energi listrik. Nah, kalau krisis energi listrik sering terjadi pemadaman listrik ya. Itu yang sering terjadi itu pada waktu musim kemarau karena airnya cenderung sedikit di PLTA, maka untuk mensiasati biasanya diadakan pemadaman listrik. Kalau terjadi pemadaman listrik, otomatis kamu tidak bisa menggunakan barang-barang elektronik. Wifi pun juga tidak bisa tersambung. Yang kedua, biaya tagihan listrik makin besar. Lah, kalau nonton TV nggak dimatikan, kamu tidur, komputer tidak digunakan tetap dinyalakan, itu akan tagihan listriknya akan membengkak. Kasihan orang tua kalian ya. Otomatis biaya pengeluarannya semakin besar. Yang ketiga, memicu konflik persaingan dalam pemanfaatan energi listrik. Lah, memicu terjadinya permasalahan. Jadi bisa terjadi konflik itu kan kayak perang gitu ya. Persaingan, jadi bermusuhan, bisa memicu permusuhan, jadi keadaannya menjadi tidak nyaman. Keempat, energi listrik tidak dapat dinikmati seluruh masyarakat secara merata. Kasihan, karena yang menggunakan, yang perlu listrik itu adalah keseluruhan, seluruh warga masyarakat. Nah, nih. Yang ketiga, tadi kan sudah sumber energi air, sumber energi listrik ya. Kalau energi listrik kan sumber energi sekunder ya, karena dihasilkan dari sumber energi utama sehingga akan membentuk energi listrik. Lah, yang ketiga itu adalah hak dan kewajiban masyarakat terhadap minyak bumi. Minyak bumi bahan bakar ya, bahan bakar fosil. Karena ketersediaannya terbatas dan bisa habis, maka kamu harus tahu apa hak dan kewajiban kalian atas minyak bumi. Lah, negara sudah mengatur pemanfaatan sumber daya alam dalam Konstitusi Negara Indonesia, yaitu UUD NRI tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu sudah diatur di dalamnya. Ini ditegaskan dalam pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kita tidak boleh semena-mena dalam memanfaatkan minyak bumi, tidak boleh sembarangan karena dikuasai oleh negara. Tetapi tujuannya itu digunakan untuk kemakmuran bersama. Jadi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, berdasarkan bunyi pasal tersebut, nah ini ya, hak pemanfaatan minyak bumi tidak boleh melanggar hak orang lain. Kita tidak boleh semena-mena, kita tidak boleh sembarangan. Nah, dan warga masyarakat pun itu mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi karena minyak bumi itu termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui atau tak terbarukan. Kalau tak terbarukan bisa habis. Kemudian apa hak kita? Hak yang dapat kita peroleh dari minyak bumi. Yang pertama, hak memanfaatkan minyak bumi untuk kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya menggunakan bahan bakar minyak seperti premium, solar, bensol, pertamax, kemudian minyak tanah, aftur, ya, itu digunakan untuk sebagai bahan bakar kendaraan dan mesin diesel. Kemudian hak kita yang kedua adalah hak mengelola minyak bumi sebagai sumber pengolahan, baik sebagai sumber panas maupun produk sampingan untuk mengolah baja, aluminium maupun besi. Nah, ini banyak produk keperluan dapur yang dihasilkan dari pengolahan baja, aluminium, besi dengan minyak bumi antara lain kulkas, kunci pintu, kunci jendela, panel pintu, dan kursi. Yang ketiga, hak mencari keuntungan dari minyak bumi, misalnya menjual LPG untuk memasak dengan kompor gas. LPG itu merupakan gas cair hasil penyulingan minyak bumi ya, dari gas alam ya. Kemudian, tadi sudah tahu ya hak yang diperoleh warga dari minyak bumi. Kita, ini perlu tahu tentang kewajiban kita atas minyak bumi. Yang pertama, menjaga dan melestarikan minyak bumi agar tetap terjaga ketersediaannya. Nah, menjaga dan melestarikan ya. Yang kedua, menghemat penggunaan bahan bakar minyak karena ketersediaannya sangat terbatas. Contohnya misalkan ya, berpergian menggunakan kendaraan umum kalau jaraknya jauh. Berpergian menggunakan sepeda atau jalan kaki jika jarak tempuhnya cukup dekat. Jadi kalau ke tetangga kita misalkan beli sayuran itu tidak usah naik motor, tapi kalau jaraknya dekat itu bisa jalan kaki ataupun bersepeda. Jalan kaki dan bersepeda pagi hari itu menyehatkan tubuh kita. Selain menghemat energi bahan bakar juga bisa menyehatkan tubuh kita. Yang ketiga, melaporkan bentuk pelanggaran pemanfaatan minyak bumi kepada pihak yang berwajib. Biasanya itu ada penimbunan minyak ya, untuk mendapatkan keuntungan banyak. Nah, kalau tahu ada penimbunan minyak, maka kita perlu melaporkan ke pihak yang berwajib karena itu melanggar hak orang lain. Yang keempat, menggunakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Nah, kemarin sudah belajar sumber energi alternatif kan, untuk menyiasati supaya ketersediaan minyak bumi tetap ada, maka masyarakat itu mencari sumber energi alternatif. Nah, contohnya biogas atau biofuel, biomasa ya, bioetanol, biodiesel ya. Biogas itu biasanya kemarin kan sudah belajar ya, itu dari kotoran sapi dan tumpukan sampah. Kalau bioetanol itu dari tumbuhan yang menghasilkan minyak. Kalau bioetanol itu yang mengandung karbohidrat, tepung ataupun zat glukosa ya. Contohnya jagung. Bioetanol itu digunakan untuk pengganti bahan bakar premium bensin ya. Itu bahannya adalah tumbuhan
yang mengandung karbohidrat atau tepung. Contoh yang digunakan bisa jagung, ya. Sedangkan biodiesel atau biosolar itu bahan yang digunakan adalah tumbuhan yang mengandung minyak. Contohnya kemarin kelapa sawit, biji jarak. Lah itu digunakan sebagai pengganti bahan bakar solar untuk bahan bakar mesin diesel. Nah, apa akibatnya jika kalian tidak hemat dalam memanfaatkan minyak bumi? Yang pertama, pemanfaatan minyak bumi tidak bisa merata, jadi tidak bisa dinikmati oleh seluruh warga masyarakat Indonesia. Yang kedua, minyak bumi akan habis lah. Kalau habis, otomatis generasi penerus kita, itu tidak akan bisa ikut merasakan manfaat minyak bumi karena sudah habis. Kasihan kan? Sekarang tadi sudah belajar tentang hak dan kewajiban sumber energi air, kemudian listrik, apalagi minyak bumi. Sekarang kamu harus tahu hak dan kewajiban peserta didik di lingkungan sekolah. Ini di tabel ya. Hak peserta didik itu memperoleh pengajaran dari guru, mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Ada kan yang suka tari, yang suka basket, suka taekwondo, disalurkan melalui ekstrakurikuler. Kemudian mendapatkan perlakuan adil, menggunakan dan memanfaatkan fasilitas sekolah yang tersedia, menanyakan materi pembelajaran yang belum dipahami saat pembelajaran. Itu hak kalian, hak yang harus kalian peroleh. Kemudian kewajiban kamu apa di lingkungan sekolah? Yang pertama, menghormati dan menghargai seluruh warga sekolah. Kalau seluruh warga sekolah berarti menyangkut dengan teman, bapak, ibu guru, kepala sekolah, karyawan, penjaga sekolah, satpam, kemudian tukang kebun ya. Itu harus kamu hormati. Yang kedua, mematuhi tata tertib dan menjaga situasi pembelajaran agar tetap kondusif. Misalnya tata tertib ya, memakai pakaian sesuai dengan hari yang sudah dijadwalkan. Misalnya kalau hari Senin Selasa pakai pakaian merah putih, Rabu pakai pakaian hijau, Kamis pakai batik, Jumat pakai pramuka. Itu tata tertib. Kemudian kalau di dalam kelas ada pembelajaran tidak boleh beli jajan, itu harus ditaati. Yang ketiga, menggunakan fasilitas sekolah dengan bijak. Fasilitas yang ada misalkan perpustakaan, kalau setelah membaca di perpustakaan bukunya dikembalikan di raknya. Kemudian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru dengan baik dan tepat waktu ya. Yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Kalau makan pas waktu istirahat, misalkan di dalam kelas, tidak boleh sampahnya itu ditaruh di dalam laci, tetapi dibuang di tempat sampah yang sudah disediakan. Sesuatu hal yang kecil yang kamu lakukan, kalau tidak kamu biasakan, itu tidak akan terlaksana. Contohnya itu tadi, membuang sampah pada tempatnya. Itu mudah. Ada tempat sampah di depan kelas, tapi masih ada sering Bu Reni lihat itu di dalam laci itu masih ada sampah-sampah yang berserakan. Kemudian, ini tadi di lingkungan sekolah ya, ini hak dan kewajiban terhadap di lingkungan, berarti di lingkungan sekitar kamu. Haknya apa? Hak kamu yang kamu peroleh, menikmati lingkungan segar, udara segar ya. Itu hak kamu, hidup nyaman dan aman, menggunakan energi seperti energi listrik, kemudian memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam itu segala sesuatu yang ada di alam yang dapat digunakan manusia untuk pemenuhan kebutuhan. Terbebas dari polusi pencemaran ya, contohnya polusi udara. Mendapatkan pasokan air yang bersih dan sehat.
tumbuhan dan hewan juga akan hidup sehat di lingkungan yang bersih. Itu haknya tumbuhan dan hewan. Kemudian mendapatkan kelancaran dalam membangun sarana dan prasarana yang dapat mendukung kelancaran kegiatan hidup manusia. Nah, selain hak itu, ada kewajiban yang harus kamu lakukan. Nah, supaya menikmati lingkungan segar, apa kewajiban kamu? Membersihkan lingkungan dari sampah. Untuk supaya hidup nyaman dan aman, menjaga hutan agar tidak gundul. Kalau hutan tidak gundul, ya otomatis kan hijau ya, sehingga ketersediaan oksigen yang dibutuhkan manusia itu melimpah. Hutan itu sebutannya juga disebut paru-paru dunia. Kalau dieksploitasi untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit, otomatis fungsi hutan akan berganti ya. Karena hutan itu selain untuk kehidupan, bermanfaat untuk kehidupan manusia, juga untuk tempat tinggal hewan dan tumbuhan ya yang ada di dalamnya. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh egois ya, harus memikirkan dampaknya nanti seperti apa. Kemudian yang ketiga, menjaga sungai agar tidak tercemar oleh sampah dan limbah. Mengurangi polusi udara. Mengurangi polusi udara dengan cara misalkan yaitu tadi berpergian dengan kendaraan umum kalau jaraknya jauh, kemudian bersepeda ataupun jalan kaki jika berpergian dengan jarak yang dekat. Kemudian kewajibanmu menerapkan perilaku hemat energi. Tadi sudah boleh dijelaskan ya. Misalkan kalau nonton televisi setelah tidak dilihat itu dimatikan. Tidak membuang sampah sembarangan. Sudah ada tempat sampah yang disediakan, berarti sampah harus dibuang di tempat sampah. Melakukan penanaman kembali atau reboisasi. Supaya hutannya tetap terjaga, air tetap tersedia, udara juga terasa segar karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan lain. Kemudian menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan sekarang banyak ya, kendaraan-kendaraan baru yang ramah lingkungan tuh yang tidak menyebabkan polusi udara. Kalau yang menyebabkan polusi udara contohnya kan motor-motor lama yang itu sisa pembakarannya kayak ada kebul-kebulnya itu ya, itu menyebabkan polusi udara. Kemudian memperindah lingkungan dengan menghias taman atau kebun dengan berbagai macam bunga dan tanaman hijau. Nah, itu harus suka menanam di sekitar lingkungan kita. Ini berikut contoh kewajiban yang dapat kamu lakukan. Menebang pohon menggunakan sistem tebang pilih. Sistem tebang pilih itu berarti menebang pohon-pohon yang usianya sudah layak untuk ditebang. Berarti sudah berusia tua, pohonnya sudah besar. Yang kecil-kecil yang masih tumbuh itu dibiarkan ya, tidak ikut ditebang. Yang kedua, hemat dalam menggunakan kertas. Mengapa kok hemat menggunakan kertas? Karena kertas itu kan berasal dari serat pohon. Contohnya dari pohon pinus. Karena tumbuhan itu juga perlu tumbuh yang perlu waktu untuk tumbuh, maka dalam penggunaan kertas kalian juga harus hemat ya. Jangan digunakan untuk mainan. Digunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, melakukan kegiatan penghijauan. Penghijauan itu penanaman tumbuhan di sekitar kita ya, di lahan kosong supaya udaranya segar. Kemudian air di tanah juga terjaga ketersediaannya. Yang keempat, menghindari membuka lahan dengan membakar hutan. Nah, ini tidak boleh membakar hutan
untuk kepentingan pribadi, hanya memikirkan keuntungan saja. Itu tidak boleh. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Ini sebenarnya sesuatu yang mudah untuk kita lakukan, tapi kita mengabaikannya. Hak dan kewajiban yang tidak dilaksanakan secara seimbang itu akan menyebabkan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan seluruh warga masyarakat itu menunjukkan sikap disiplin dalam melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Itu sebagai wujud kalian cinta terhadap tanah air Indonesia. Partisipasi sebagai warga negara dalam menghemat energi itu bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Bentuk partisipasi langsung untuk dalam menjaga ketersediaan atau menghemat energi. Yang pertama, mematikan peralatan yang menggunakan energi listrik saat digunakan seperti televisi, pendingin ruangan atau AC, lampu padang siang hari, dan komputer. Partisipasi langsung ya. Membuang sampah pada tempatnya itu juga partisipasi langsung. Berarti yang dapat kamu lakukan secara langsung ya. Tindakan berupa tindakan mematikan air jika baknya sudah penuh, mematikan keran ya, keran air. Kemudian mengurangi aktivitas penggunaan bahan bakar, misalnya berjalan kaki jika jarak tempuhnya dekat. Berinovasi menciptakan sumber energi alternatif. Berarti menciptakan kayak adanya energi alternatif, contohnya biogas, bioetanol, biodiesel. Nah, bentuk partisipasi tidak langsung untuk menjaga ketersediaan atau menghemat energi dengan cara ini mengkampanyekan sikap hemat energi melalui poster ataupun ajakan melalui media sosial. Berarti bukan tindakan langsung tetapi kayak penyuluhan, pengarahan kepada sesama supaya diajak untuk menghemat energi dengan cara itu tadi, membuat poster dan ajakan melalui media sosial. Nah, pentingnya perilaku hemat energi. Yang pertama, untuk pemerataan energi di seluruh wilayah Indonesia. Jadi supaya seluruh warga masyarakat Indonesia itu bisa merasakan pemerataan energi, bisa memperoleh energi yang dibutuhkan ya secara merata. Yang kedua, generasi penerus bangsa. Nah, generasi penerus bangsa berarti generasi kita nanti ya, itu masih bisa ikut merasakan sumber energi. Nah, apa upaya yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi? Nih, perilaku hemat energi. Menyalakan lampu hanya pada malam hari. Ya, jika dibutuhkan. Kalau siang hari pas waktu hujan gelap bagaimana? Ya bisa, karena gelap kita kan butuh ya. Tapi kalau ketika terang itu lampu dimatikan. Memadamkan lampu pada siang hari karena terang ya. Memadamkan lampu lampu belajar ya setelah selesai belajar. Mematikan televisi jika tidak ditonton. Menutup keran air setelah digunakan. Itu upaya kamu perilaku hemat. Yang kolom kedua itu contoh perilaku yang tidak hemat energi alias boros energi. Nah, pada waktu siang hari lampu dinyalakan. Kemudian tetap menyalakan televisi meskipun kita tidur, tidak menutup keran setelah selesai memakainya, jadi airnya tumpah-tumpah ya karena sudah penuh. Naik motor meskipun jaraknya dekat, menyalakan kompor gas dengan api yang terlalu besar.
Nah, perilaku hemat energi itu kita akan mendapatkan manfaat dari perilaku tersebut ya, keuntungan. Yang pertama menghemat biaya listrik, kemudian penerangan berjalan lancar, pemerataan penggunaan energi listrik, mengurangi kerusakan lingkungan, mencegah terjadinya pemanasan global. Lah, itu keuntungan kalau kamu hemat energi. Lah, akibat yang tidak hemat energi atau boros itu juga mengakibatkan pertama pembengkakan biaya, tadi ya, biaya listrik. Sering terjadi pemadaman bergilir. Kemudian tidak merata. Kemudian lingkungan jadi rusak. Terus meningkatkan pemanasan global. Nah, ini bagaimana menumbuhkan kesadaran perilaku hemat energi. Nah, menumbuhkan kesadaran hemat energi berarti kamu harus melakukannya terlebih dahulu. Memulainya. Pertama, berjalan kaki atau bersepeda saat berpergian ke tempat dengan jarak dekat. Kemudian, hindari menggunakan mesin cuci saat baju yang dicuci berjumlah sedikit. Jadi, menggunakan mesin cuci itu jika cuciannya banyak ya. Kalau sedikit misalnya 1 potong, 2 potong itu hanya diucek saja ya. Memadamkan lampu pada siang hari. Buka pintu dan jendela untuk meminimalisasi penggunaan AC dan kipas angin. Karena udara alam itu juga bagus ya untuk kesehatan ya. Mematikan saklar listrik saat lampu tidak digunakan. Mematikan televisi ketika sudah tidak ditonton. Bijak dalam penggunaan sumber energi. Berarti hemat energi dan menggunakan energi alternatif. Manfaat menghemat energi dan menciptakan energi alternatif. Apa manfaatnya, keuntungannya yang kita peroleh? Pertama, memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Ya, udaranya segar, ya, lingkungannya sejuk, pohon-pohon banyak, itu kan bagus untuk kesehatan dan nyaman kan, dilihat enak. Lingkungan bersih juga membuat kita nyaman. Yang kedua, akan memperoleh air sehat dan bersih yang digunakan untuk minum, mandi, pengairan, pembangkit tenaga listrik. Yang ketiga, memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, kita memperoleh manfaat dari tumbuhan dan hewan ya, untuk sumber energi dan tenaga. Sumber energi berarti tumbuhan dan hewan itu dapat kita makan. Tenaga itu dapat kita peroleh dari hewan, misalkan sapi kita manfaatkan untuk membajak sawah. Nah, oleh karena itu, pesannya, laksanakan kewajibanmu terlebih dahulu sebelum menuntut hak. Nah, dari hal yang kecil tadi ya, membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Itu sesuatu yang mudah dilakukan, tetapi pada kenyataannya masih sulit ya untuk dilakukan untuk pembiasaannya. Dan mematikan televisi jika tidak ditonton. Itu susah kan? Untuk mengingat, untuk men-timer TV pun kadang itu susah. Kita lebih suka nonton TV sambil rebahan, ternyata kita ketiduran sampai pagi TV-nya tetap menyala. Nah, jika kamu sudah melakukan kewajiban dengan baik sebelum menuntut hak, maka apa yang kamu peroleh? Kenyamanan dan ketenangan ya. Kenyamanan dan ketenangan akan dapat kamu peroleh dengan mudah, akan damai, mengurangi bencana,
Ya kan? Bencana banjir itu kan penyebabnya bisa dari perilaku kita karena tidak menjaga lingkungan, membuang sampah pada sungai dan selokan. Kemudian penebangan hutan untuk perkebunan kelapa sawit itu kan pas waktu penghujan itu bisa menyebabkan tanah longsor, iya toh, menyebabkan banjir bandang. Itu kan sebenarnya akibat dari perilaku manusia. Nah, untuk itu laksanakan kewajibanmu terlebih dahulu sebelum menuntut hak, ya, terutama dalam lingkungan supaya kita mendapatkan kenyamanan dan ketenangan dalam hidup. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bu Reni tentang hak dan kewajiban terhadap sumber energi serta lingkungan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, Bu Reni mohon maaf. Jika penjelasan Bu Reni masih belum dipahami, silahkan membaca rangkuman materi yang sudah Bu Reni berikan, ya, yang ditempel pada buku tulis. Bu Reni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.